Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun dzurriyyati ajmain إلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjuhu fu'aduhu hatta dakhala ala Khadijah faqala zambiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara laqad khashitu ala nafsi faqalat kalla wallahi la yuhzika Allahu abadan innaka la tasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa takrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi summa talaqat bihi Khadijatu hatta atas warqata bani Nawfal bin Asadin bin Abdil Uzza wa kana imra'an tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubul kitab al-ibraniyya wa yaktubu min al-injili bil ibraniyati ma syaa yaktuba faqala lahu Khadijah ya ibna ammi isma' min ibni ahika faqala Waraq ma tara fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Waraq hadha an-namus alladhi unzila ala Musa ya laitani fiha jaz'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahu qala na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'tu bihi illa udiya wa yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'zaran summa lam yansab waraqatu antuwafa wa antuwfiya wa fatarul wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu hatta dakhala ala Khadijata faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Jadi hadis ini meneruskan hadis yang kemarin, belum selesai hadisnya, baru separuh. Hadis
pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah? Dengan cerita kemarin berada di dalam gua, ya, gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Kemudian faraja'a biha Rasulullah. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, Rasul pulang dengan membawa ayat itu. Yarjufu fuaduhu, yarjufu ayataharraku qalbuhu wa yattaribu, dengan perasaan yang bergetar. Cara saiki ya bahasanya ndrobdok. Kanjeng Nabi deg-degan. Ya, berketemu karo malaikat Jibril dengan hati yang merasakan kecemasan, ketakutan. Yataharrak qalbuhu. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai kemudian bertemu dengan istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah. Jadi waktu itu kan Rasulullah umur berapa? 40 tahun. Faqala zammiluni. Kemudian di rumah Rasul memerintahkan supaya diselimuti. Zammiluni aghtuni walafuni bisyab. Jadi diselimuti karena drek-drek. Bukan musimnya bukan musim dingin, tapi merasa dingin. Ya, karena lagi wedi, cemas. Pertama kali melihat malaikat Jibril. Minta untuk diselimuti. Kemudian fazammalu hatta dhahaba anhu ar-ra, sampai betul-betul al-ra bi mana al-faza' wal khauf, ketakutan itu hilang. Setelah sudah lebih tenang, berkatalah kemudian Rasul, faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar, menceritakan cerita yang barusan terjadi. Apa yang diucapkan Rasulullah, laqad khasyitu ala nafsi, aku lagi wedi nemen ki awake, aku sangat merasa ketakutan. Jadi Sayyidah Khadijah faqalat kalla, aja wedi, jangan takut wahai suamiku, wallahi la yukhzikallahu abada, Allah Ta'ala tidak akan mempermalukanmu, menyia-nyiakanmu atau menghinamu, tidak akan. Kenapa? Deleng maring akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diutus, innaka latasilur rahimah, engkau adalah seseorang yang menyambung tali silaturahim, orang yang tidak suka bermusuhan dan tidak suka punya musuh, menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul haditha, engkau jujur di dalam ucapan-ucapan. Ora tahu goroh, ya, Kanjeng Nabi wong sing mboten tahu napa goroh. Makanya digelari Al-Amin. Sebelum jadi nabi, Kanjeng Nabi sudah mendapatkan gelar Muhammad Al-Amin. Artinya Muhammad orang yang paling bisa dipercaya. Sampeyan wong jujur, sampeyan wong sing nyambung silaturahim, sing nyambung rahim, ora tau megotna rahim. Wa tahmilul kalla, al kalla bi fathil kaf, man la yastaqillu bi nafsi, orang yang tidak mampu berdiri sendiri. Artinya ketika ada orang tidak mampu, dibantu. Rasul ikut menanggung bebannya. Tahmil, nanggung sopan jenengan al kalla ing bebane wong. Ketika ada orang sedang merasa terbebani, sedang mempunyai masalah, mempunyai bermasalah problem, jenengan ikut nanggung. Wa taksibul ma'dum, jenengan taksib aweh maring wong sing mboten gadah, wong sing fakir miskin. Wa taqrid dhaifan, jenengan wong sing mulyakaken tamu, tidak pernah menyia-nyiakan tamu. Alhasil semua akhlak-akhlak yang baik semuanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi. Jangan takut.
Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Deleng akhlakan jenengan. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Jenengan nulungi maring hal-hal yang terjadi, yang nazilah, yang hadisah. Sampean tulungi. Ampun wedos ya, sebagai seorang istri yang bijak, ketika suaminya sedang merasa ketakutan, ditenangkan. Tsumman talaqat bihi Khadijatu, kemudian Sayyidah Khadijah istrinya bersama dengan Rasulullah bihi bin Nabi intalaqa, pergi. Kemana beliau pergi berdua? Hatta atat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, kepada seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu siapa? Waraqah bin Naufal itu berarti ibn amnya Sayyidah Khadijah. Ibn am itu berarti anaknya paman, atau bahasa lainnya adalah sepupu. Sepupu. Fi riwayah dia adalah pamannya, tapi yang banyak terjadi beliau adalah ibn am, anak paman, sepupu. Dan beliaulah Waraqah bin Naufal yang menjadi wali ketika Nabi menikah dengan Sayyidah siapa? Khadijah. Ada di dalam kitab cerita pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah, itu ada di kitab Majalis Saniyah ada. Itu Waraqah bin Naufal. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyati. Beliau adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Orang Nasrani. Tapi Nasrani yang betul-betul lurus ya, yang belum tahrif, yang belum sesat. Nasrani yang betul-betul masih berpegang dengan kitab Injilnya. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah. Beliau adalah orang yang ahli menulis bahasa Ibrani. Wa yaktub minal Injil bil Ibraniyah ma syaa yaktub. Jadi beliau menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Itu oleh beliau. Artinya ya termasuk Waraqah bin Naufal ini ya orang pinter, orang alim di masa jahiliyah. Waraqah ini. Wa kana faqalat lahu Khadijah, berkata Sayyidah Khadijah kepada Waraqah, ya bena ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkan dari anak saudaramu ini. Jadi termasuk secara nasab itu kan nyambung ya, mereka nyambung, sama-sama orang Quraisy, sama-sama suku suku Quraisy, nasabnya nyambung. Bin Kilab. Coba dengarkan apa yang akan diceritakan oleh ibni akhik, anak saudaramu ini. Maksudnya ya Kanjeng Nabi. Faqala Waraqah, ditanya oleh Waraqah, ma tara, jenengan ningalin apa? Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahu. Rasul menceritakan kepada Waraqah apa yang barusan dia lihat, apa yang terjadi ketika beliau sedang di Gua Hira. Ketika mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Waraqah, hadzan namus. Ini adalah namus. Apa itu namus? Namus itu maknanya sahibus sir, orang yang punya rahasia. Namus ini julukan untuk malaikat Jibril alaihissalam. Hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus, petugas khusus, petugas rahasia, agen lah ya, agen khusus yang juga diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah
berupa kitab Taurat, yang membawa adalah malaikat Jibril, dan melihat daripada tanda-tanda apa yang dia bawa persis yang mendatangi kamu wahai Muhammad adalah yang juga turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jaza'an. Jadi Waraqah bin Naufal ini langsung ngerti, firasatnya langsung kuat. Oh, berarti orang yang didatangi oleh An-Namus ini, didatangi oleh malaikat Jibril ini tidak lain adalah utusan Allah. Beliau adalah seorang apa? Nabi. Waraqah sudah membaca dalam kitab Injil tentang tanda-tanda Nabi yang akan muncul, tentang Nabi yang akan datang. Dalam sifat-sifatnya persis ana nang Kanjeng Nabi. Loh, kok dikuatkan Nabi kedatangan siapa? An-Namus. Wah, berarti ke Nabi kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah mengatakan demikian, Waraqah mengatakan ya laitani fiha jaza'an. Apa maknanya? Aku berharap ketika fiha itu hanya kembali kepada ayyamun nubuwah. Hari-hari di mana kamu menjadi nabi, aku menjadi orang yang jaza'an. Jaza'an maknanya apa? Syaban qawiyan. Seseorang yang kuat. Seperti anak muda, ya, kayak wong apa? Kayak wong nom. Jadi sampean ki pandadi nabi. Pandadi rasul utusannya Allah. Duh nyong donge pas lagi engko ayam nubuwae sampean nyong dadi wong sing kuat, syaban qawiyan. Supaya bisa hatta ubaligha fi nusratik, supaya aku bisa membantu engkau, membantu perjuanganmu. Laitani akunu hayyan il yukhrijuka qaumuk. Aku berharap aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Ketika engkau apa? Diusir oleh kaum. Artinya Waraqah ini berharap dia termasuk bagian daripada orang yang menjumpai Nabi ketika Nabi sudah diutus menjadi apa? Menjadi Rasul. Beliau berharap termasuk salah satu daripada sahabat beliau, daripada sahabat Nabi. Kepengin moga-moga nyong umure siana ketika jenengan dadi nabi. Gitu loh. Moga-moga nyong umure siana ketika kaum jenengan ngusir jenengan. Il yukhrijuka apa? Qaumuka. Ketika kaum mengusir moga nyong masih urip. Moga-moga ketika jenengan dadi nabi nyong termasuk wong sing dadi rijal sing qawi, dadi syab yang qawi, anak muda yang tangguh, yang kuat. Kanjeng Nabi ketika mendengar bahwa Waraqah mengatakan id yukhrijuka qaumuk, ketika kaum mengusirmu, mengeluarkanmu, kanjeng Nabi tanglet. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum. Awa mukhrijiyahum. Aslinya awa mukhrijuna li, gitu loh. Cuman diidhafahkan pada ya mutakallim. Jadi ini ada di dalam contoh-contoh dalam bab mubtada khabar ini, contoh ini ada dalam alfiyah juga ada tentang fa'il yang sadda masaddal khabar. Jadi madhab Basriyin dengan Kufiyin, kalau ada kalimat seperti ini, mukhriji menjadi mubtada, hum menjadi fa'il bisa, karena didahului apa? Hamzah istifham. Tapi mazhab Kufi mengatakan tidak perlu. So wa mukhrijiyahum boleh. Tapi mazhab Basri enggak. Kalau didahului hamzah istifham baru boleh menjadi apa? Fa'il sadda masadal khabar humnya. Artinya apa? Awa mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusirku? Apakah kaum ini akan mengusirku? Ngetok nakulo. Aw mukhrijiyahum. Qala na'am. Ya. Angger memang jenengan nabi, jenengan pasti bakal diusir. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya.
tidaklah seorang laki-laki yang datang, yang diutus oleh Allah mendapatkan wahyu, illa audia, kecuali dia dimusuhi oleh kaumnya. Audia minal adawah, dimusuhi. Wa fi riwayah bihi illa udhiya, bi fathil bidzal al-mu'jamah, illa udhiya. Ada dua riwayat. Artinya apa? Ya, laki-laki yang seperti Anda sing kados jenengan niki sing angsal wahyu niku bakal dimusuhi dening kaume. Bakal dimusuhi. Dan memang terjadi kan kemudian kisah Nabi hijrah ke Madinah itu kan wa idh yamkuru bikal ladzina ya wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Jadi di Nabi diusir dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Jadi betul-betul nyata yang sudah pernah diceritakan oleh siapa? Waraqah bin Naufal. Wa iyudrikni yaumuka ayaumu ba'tsika wa da'watika, angger nyong menangi dinane jenengan, artinya dinan jenengan dadi nabi, ansurka nasran mu'azzaran, aku akan menolong jenengan, menolongmu nasran mu'azzaran, ay nasran qawiyan, dengan pertolongan yang kuat. Nyong pan bela sampeyan temenanan, pan bela sampeyan mati-matian. Angger memang nyong waktunya nyandak, umurnya nyandak ketika jenengan jadi nabi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Summa lam yanshad Waraqatu an tuwfiya wa fatarul wahyu. Kemudian setelah itu Waraqah kemudian meninggal dunia dan wahyu waktu itu kosong. Artinya ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali yaitu surat Iqra, beliau sudah menjadi nabi. Sudah menjadi apa? Nabi. Tapi belum menjadi rasul. Belum menjadi apa? Rasul. Jadi jeda antara nabi, pengangkatan nabi menjadi rasul itu satu riwayat mengatakan 3 bulan, ada yang 6 bulan. Wahyu itu kosong. Nah, nanti ada ayat setelahnya yang datang, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Nah, itu ayat ini turun perintah pada Nabi untuk apa? Untuk bangun dan untuk berdakwah. Inilah ayat yang kemudian pelantikan Nabi menjadi rasul. Jadi kalau kemudian Waraqah statusnya apa? Dia mengatakan demikian. Angger umure menangi nyong pan iman maring jenengan. Nyong pan bela sama maring jenengan. Artinya seperti ini. Waraqah waktu itu mengatakan demikian karena dia sudah tahu tentang tanda-tanda kenabian. Tapi sebelum ada ayat selanjutnya yang turun, Waraqah keburu meninggal dunia. Apakah Waraqah meninggal dalam keadaan dia muslim, beriman kepada Nabi, mukmin? Kalau demikian berarti orang yang pertama kali iman adalah siapa? Waraqah. Tapi tidak demikian. Orang yang pertama kali iman adalah istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa fi riwayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi Waraqah tetap min ahlil jannah. Kenapa demikian? Karena Waraqah adalah orang yang meninggal di masa fatrah, di masa jahiliyah, belum ada rasul. Ya, belum ada apa? Rasulnya belum dilantik. Baru menjadi nabi, durung dadi rasul. Paham enggak tadi? Jadi ditakdir demikian, Waraqah tetap orang yang min ahlil jannah, min ahlin najim. Kenapa? Karena beliau meninggal sebelum ada utusan. Makanya Waraqah bukan termasuk sahabi, bukan termasuk bagian daripada sahabat. Karena sahabat adalah orang yang hidup
menjumpai Nabi Muhammad menjadi rasul, beriman kepadanya laki-laki yang apa namanya? Yang menjumpai Nabi kemudian beriman di hadapan Nabi dan meninggal dalam keadaan mukmin itu adalah seorang apa? Disebut sahabat. Tapi Waraqah bukan termasuk sahabat. Karena belum dilantik Kanjeng Nabi, baru menjadi nabi. Hakata. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan tentang ayat yang pertama kali turun atau mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dengan ayat Iqra sampai 5 ayat dengan cerita apa namanya demikian. Dan ini ada hadis ini ada dalam kitab Sahihul Bukhari, ada dalam kitab Muslim juga ada. Wa an Jabir wallahu a'lam.